Pertama, ibu sayang harus paham. Adil itu bukan berarti sama. Betul? Adil dalam kacamata kita sebagai manusia dan adil dalam kacamata Allah sama atau beda? Beda. Dalam pandangan Allah adilnya sudah diatur sesuai aturan. Maka nanti caranya dibagi dulu sesuai aturan bakunya. Tetap laki-laki 2:1 dibanding anak perempuan. Setelah dibagi, nanti ibu kompromikan kepada anak laki-laki agar kemudian anak perempuan tadi punya angka yang sama. Berarti anak laki pertama ngasih berapa, anak laki kedua ngasih berapa, anak laki ketiga ngasih berapa, sampai nanti jumlahnya sama. Baru begitu boleh. Masih di penjunjuk hati? Sejuk di hati. Baik pemirsa, kita lanjutkan sesi curhatnya. Siapa yang mau curhat? Wah, semuanya pengen curhat ini. Kita ke sebelah sini deh. Ini dari tadi ini belum nih. Ya, silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Sheila dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Aziziyah Ciledug, Kota Tangerang. Izin curhat, Ustadz. Ya. Ya, silakan. Silakan. Iya, Kakak. Tadi Ustadz sudah sedikit menjelaskan tentang wasiat gitu. Kemudian saya teringat tentang teman saya yang di asrama. Jadi dia tuh suka curhat keadaan orang tuanya gitu. Jadi ayahnya itu punya ayah atau kakek. Cuman ayahnya itu sudah tidak diakui sebagai anak. Sudah hampir 50 tahun tidak pernah berkunjung menengok ayahnya atau kakeknya teman saya seperti itu. Nah kemudian qadarullah kakeknya teman saya itu wafat. Nah ayahnya itu datang. Nah suatu hari karena ayahnya ini memang anak satu-satunya, beliau datang untuk meminta hak warisannya. Sedangkan ayahnya teman saya ini memang tidak diakui sebagai anak dan sudah 50 tahun tidak datang gitu. Nah ternyata si kakeknya teman saya ini sudah berwasiat bahwasanya hartanya itu untuk pembantunya atau asistennya gitu. Nah ayahnya teman saya ini kenapa datang lagi? Karena kakeknya itu adalah seorang pengusaha yang kaya di desanya seperti itu. Kan tapi ternyata sudah diwasiatkan kepada pembantunya. Nah itu bagaimana Ustadz antara hak warisan si ayah tapi tidak mengurus atau wasiat yang sudah tertulis? Ya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara hak ya pembagian waris yang sudah diatur ataukah lebih kuat wasiat itu tuh Ustadz? Silakan Ustadz Asad. Baik, terima kasih. Ibu, Iya. masih semangat? Masih. Puasa hari ini? Kayak nggak puasa nih. Puasa ya? Insya Allah, semangat ya. Baik, kakak tadi pertanyaannya bagaimana jika tadi ya kakeknya meninggal, kemudian punya wasiat, tapi masih punya anak. Iya. Nah, tapi anaknya nggak pernah bersilaturahim ya. Iya, sudah tidak diakui sebagai anak. Sudah tidak diakui. Dalam Islam tidak ada yang namanya mantan anak, nggak ada. Ketika masih sebagai seorang anak, memang statusnya memang ya anak. Dapat nggak hukum waris kalau seperti itu? Dapat. Tapi juga ada satu hal nih, seorang anak juga tidak boleh hanya nunggu orang tuanya meninggal, nggak pernah mengurusin, nggak pernah berbakti. Itu juga sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Tapi ketika berbicara tentang hak anak itu dapat. Bagaimana kalau sudah ada wasiat? Tadi kita sudah belajar, wasiat itu tidak bisa mengambil seluruh harta. Ada batasannya wasiat itu, sepertiga. Jadi maksimal kalau orang itu misalkan punya uang 1 miliar misalkan, maka tidak boleh 1 miliar itu semua full untuk pembantunya, asistennya. Meskipun Tetap, dalam surat wasiat itu semuanya saya serahkan Iya, saking kesel sama anak gitu. Iya, tapi tetap tidak boleh. Oh. Karena kan balik lagi tadi, kita kembali ke hukum Allah, betul nggak ya? Meskipun ibu kesel ya, misalkan kakak kesel gitu sama orang tua, mau sampai kapanpun tetap orang tua.
Meskipun kita tidak mengakui itu sebagai anak, sampai kapanpun kalau meninggal itu orang pasti harus ngasih anak sebagai, tadi kita belajar asobah, sisa warisan itu harus diberikan kepada anak. Tadi Ustadz Hilman sudah sampaikan, ketika meninggal kita bagi dulu, kalau ada hutang, beresin hutangnya. Ada wasiat, betul, wasiat itu ditunaikan dulu. Baru setelah itu masuk ke asobah, itu adalah sisa waris, hak utama adalah anak. Nah, jadi di sini case-nya, berarti kakak sampaikan bahwa ada haknya dari ayah dari teman kakak itu. Tapi juga sampaikan jangan sampai tidak berbakti kepada orang tua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi gitu Kakak Sheila ya. Sudah paham ya? Sudah. Sarange. Ustaz terima kasih banyak Terima kasih. ya. Satu pertanyaan lagi deh. Ya, satu pertanyaan lagi. Ya, ini tadi yang junior udah. Ini yang senior nih ya. Sok, siapa? Ibu mangga. Ya, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Enti. Ibu di mana tinggalnya? Dari Gudeg Bogor. Oh iya. Pertanyaannya apa? Saya mau nanya Pak Ustadz. Iya. Ya, boleh. Kan saya punya anak 4. Laki-lakinya 3, perempuannya 1. Tapi kan saya punya harta sedikit. Menurut saya anak perempuannya dibagi rata gitu. Ibu Kan tuh satu anak perempuannya. Iya. Tidak dibagi rata kan satu. Dia dibagi rata sama Anak laki-laki. gitu. Oke. Ibu anaknya perempuan 3. Ih, Satu. Satu laki-laki 3. Jadi 4. 5 ini mah. Jadi 4. oh iya. Oh, Terus? pinter ngitungnya udah Iya. bener ya. Oke. Terus? Ya. Terus saya sekarang udah wasiat. Ya. Jangan sirik sama si Neng. Kan anak ibu satu-satunya perempuan. Mau dibagi rata gitu. Kata kakak-kakaknya ya boleh Mi, kata gitu. Oh, tapi sepakat berarti anak-anak Ya. ibu semua ya. Menurut itu. Siapa? Menurut siapa? Ayo, katakan menurut siapa? Ya. Menurut agama saya disamain harta warisannya, salah enggak gitu? Ibu baru ngomong pakai mic ya? Iya. Jadi kaku deh. Iya. Ini buat ngomong, Bu. Hah? Jangan digigit. Ya. Ya. Ibu makasih banyak pertanyaannya. Ya. Oke. Weh, Ya udah duduk. Udah duduk. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Ustadz gimana tuh Ustadz? Tuh, Iya. tapi udah sepakat semua tuh Udah Ustadz. sepakat semua. Iya. Baik. Ya silakan. Ibu, Iya. pertanyaannya ada nggak hartanya? Ini kita udah ngomongin ke A, ke B, ke C. Ada tapi dikit katanya Ustadz. Tanah berapa meter? Enggak lah, banyak. Pokoknya ada lah gitu Ada ya. lah pokoknya. Sehektar ada katanya. Nah, Ada sehektar. Oh, Masya Allah. Iya. rumah. Ya udah. Nanti ada yang nonton ibu ditulis. Rumah, sawah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Ibu, Iya. pertama ibu sayang harus paham. Adil itu bukan berarti sama. Betul? Adil dalam kacamata kita sebagai manusia dan adil dalam kacamata Allah sama atau beda? Beda. Dalam pandangan Allah adilnya sudah diatur sesuai aturan. Maka nanti caranya dibagi dulu sesuai aturan bakunya. Tetap laki-laki 2:1 dibanding anak perempuan. Setelah dibagi nanti ibu kompromikan kepada anak laki-laki agar kemudian anak perempuan tadi punya angka yang sama. Berarti anak laki pertama ngasih berapa, anak laki kedua ngasih berapa, anak laki ketiga ngasih berapa, sampai nanti jumlahnya sama.
baru begitu boleh. Akadnya harus begitu ya? Akadnya begitu. Oh. Jadi bukan berarti ibu langsung potong di awal. Mm-mm. Karena kita nggak tahu. Dari 3 anak laki-laki biasanya tidak semua sepakat. Iya apa iya? Dari 3 anak laki-laki itu pasti ada salah satunya yang hati paling dalamnya tuh nggak srek, nggak pas. Tapi dia udah pada ngomong boleh katanya. Iya. Ngomong tuh kan kelihatan di lisannya. Ya. Dan biasanya karena terpaksa. Karena saudara laki-laki lainnya juga begitu. Jadi ujungnya. Udahlah aku mah ikut kakak aja. Padahal di hati mah mungkin gak begitu. Maka biar ibu tidak masuk kategori zolim, kembalikan kepada hukum aslinya. Nanti setelah itu ibu minta keikhlasan daripada kakak-kakak tadi. Kalaupun ada yang gak ikhlas, ibu jangan maksa. Jangan misalnya, kamu bagiin dong seperti kakak kamu. Jangan. Justru kalau begitu ibu jadi tidak mengerti perasaan anak ibu. Khawatirnya mohon maaf. Anak ibu mungkin ngasih, tapi gak ikhlas. Anak ibu mungkin ngasih, tapi mohon maaf. Khawatirnya di lisannya, di hatinya ada prasangka buruk sama ibu. Sakit hati sama ibu, nanti ibunya wafat, malah kemudian dia jadi benci sama adik perempuannya tadi. Maka sebagai orang tua, kembalikan saja hukumnya kepada yang awal. Setelah dibagi, nanti ibu mintain agar kemudian dibagi sesuai dengan apa yang ibu mau. Makanya harus belajar bahwa terlalu menggenggam harta warisan juga tidak baik. Karena nanti di atas hukum yang dibagi ada yang lebih tinggi, namanya akhlak dan adab. Ada kasih sayang, ada kelembutan hati, ada kelapangan, ada keikhlasan. Dan itu yang tidak dibahas, tapi itu yang perlu dihadirkan. Maka sejak ibu masih hidup sekarang, pemirsa RCTI, didiklah anak-anak kita dengan keteduhan hati. Didiklah anak kita dengan kesejukan hati. Agar kemudian saat ini semua berlalu akan dilalui dengan kelapangan dan ketulusan hati. Mudah-mudahan ya anak-anak kita semua soleh dan solehah. Amin ya Allah. Amin. Dan ya kita Allah. berlindung kepada Allah agar kelak Amin. warisan ini tidak menjadi sebab perpecahan di antara Amin. anak-anak kita. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustadz ya. Udah jelas ya Bu ya? Ibu suami masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Baik. Ya tadi itu penjelasan dari Ustadz dan kita sudah menyimak ya mengenai waris dan membuka pandangan kita dan alhamdulillah kita sudah memahaminya ya. Dari awal sampai akhir kita belajar bahwa warisan bukan sekedar harta, rumah, tanah, atau bangunan. Warisan adalah ujian hati. Islam sudah mengatur hukum waris secara sangat rinci dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa persoalan warisan bukan perkara kecil, tapi perkara syariat yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya yang kita bawa ke kubur bukan rumah, bukan tanah, bukan tabungan, tetapi amal dan pertanggungjawaban. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan acara ini. Saksikan terus Penyejuk Hati setiap pagi hanya di RCTI. Saya Sahrul Gunawan beserta Ustadz Asad dan Ustadz Hilman pamit undur dari hadapan Anda semuanya. Dan kita insya Allah kembali besok di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, Salamullah ala toha Rasulillah.